Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pada malam hari ini kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk kembali lagi kita datang memuji dalam kebaktian kita malam puji dan doa. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, persiapkanlah hati dan pikiran kita. Mari kita bersaat dan teduh. Mazmur 102 ayat 2-3 berkata, Tuhan dengarkanlah doaku dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Janganlah sembunyikan wajahmu terhadap aku pada hari aku tersesat. Sendengkanlah telingamu kepadaku pada hari aku berseru, segeralah menjawab aku. Pertolongan bagi kita adalah di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memuji nama Tuhan. Kita hendaknya bersyukur pada Tuhan atas setiap berkat anugerah yang Dia berikan dalam kehidupan kita. Mari kita angkat pujian kita, aku hendak bersyukur. Lingkupi ruangan kami dimanapun kami berada ya Bapa, untuk kami terus memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita kembali lagi akan memuji nama Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita mampu melewati setiap
permasalahan dalam kehidupan kita, tetapi itu semua karena setiap pertolongan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dengan demikian kita akan memuji nama Tuhan bukan dengan kekuatanku. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga untuk malam hari yang indah ini. Kami dapat bersatu hati di dalam Tuhan. Kami memuji Tuhan, kami memuliakan Tuhan, dan saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan malam hari ini menghantarkan bagi setiap kami dalam seruan pujian dan doa-doa kami kepadamu. Tuhan mempersiapkan hati kami dan memberkati kami dengan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita membuka firman Tuhan. Malam hari ini terambil di dalam kitab Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan, saya membacakan bagi kita sekalian. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta memolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan.
Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bapak Ibu yang terkasih, kalau ada orang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Saudaraku yang terkasih, kalau kita melihat dalam kehidupan kita pada saat ini, maka ada banyak orang yang selalu menceritakan tentang kesusahan, tentang penderitaan di dalam hidupnya. Dan memang ini bukan hanya sekedar perkataan saja, tetapi ini memang sedang terjadi dan dialami dalam kehidupan umat Tuhan. Merasakan penderitaan bukan sekedar hanya penderitaan secara fisik, tetapi juga secara batin, oleh karena batasan-batasan yang diberlakukan berkaitan dengan situasi yang terjadi pada saat ini. Saudaraku yang terkasih, dalam situasi yang seperti inilah maka firman Tuhan menyapa kepada setiap kita. Bagi orang-orang yang hidupnya mengalami penderitaan, mengalami kesusahan, maka pesan firman Tuhan dalam Yakobus pasal 5 ayat 13 ini, supaya apa? Supaya baiklah ia berdoa. Saudaraku, kita percaya dalam iman kita bahwa doa itu sangat berarti sekali bagi kita. Dan hari ini firman Tuhan dalam ayat yang ke-16 pun juga mengatakan bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi doa itu memiliki kuasa yang sangat besar sekali. Dan kuasa itu tentu berasal daripada Tuhan itu sendiri. Nah, saudaraku yang terkasih, bagaimana supaya doa itu sangat besar kuasanya bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan? Maka langkah yang harus dilakukan supaya doa itu sungguh-sungguh berkuasa, memampukan setiap orang melewati masa-masa susah, melewati segala penderitaannya. Maka yang pertama, kita harus sungguh-sungguh hidup di dalam doa. Jadi doa itu harus kita hidupi, harus kita lakukan, kita jalankan. Maka doa itu pasti akan berkuasa bagi kita sekalian. Lalu kemudian yang kedua, doa harus lahir dari iman. Ayat yang ke-15 tadi mengatakan, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan. Jadi doa yang sungguh-sungguh lahir dari dalam iman dan dalam hati kita, dari iman percaya kita, dari keyakinan kita, maka doa itu akan berkuasa bagi kehidupan kita. Lalu yang ketiga, hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran inilah juga harus mutlak dalam kehidupan kita. Karena salah satu penghalang di dalam kehidupan kita, seringkali doa-doa kita tidak terjawab oleh Tuhan. Itu oleh karena apa? Bukan Tuhan yang tidak mau menjawab, tetapi terkadang kita yang tidak hidup di dalam kebenaran. Yesaya 59 ayat 1 sampai ayat 2 mengatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa. Apakah hal ini kita sadari dalam kehidupan kita? Ketika kesulitan-kesulitan terjadi dalam hidup ini, memang satu sisi Tuhan terkadang menguji dalam kehidupan kita. Tetapi lebih daripada itu, seringkali karena perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia, antara satu dengan yang lainnya saling menyakiti, antara satu dengan yang lain saling menindas, sehingga dosa inilah yang berkuasa dalam kehidupan manusia.
Nah, ketika dosa itu belum mampu diselesaikan dalam kehidupan manusia, maka itu akan menjadi selubung, maka itu akan menjadi tembok bagi doa-doa kita untuk tidak didengar, bahkan dijawab oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, karena itu hidup dalam kebenaran itu harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Karena itulah syarat supaya setiap seruan dan doa-doa kita sungguh-sungguh didengar oleh Tuhan. Dan tentu ketika dikatakan doa yang lahir dari iman, tentu iman itu adalah iman yang membawa kepada kebenaran. Kalau orang sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran, maka doa kita juga akan sungguh-sungguh lahir dari iman kita. Sehingga kita percaya setiap persoalan, setiap tantangan hidup yang tidak mampu kita lakukan dengan kekuatan, dengan segala upaya daya, maka hanya dengan kuasa Tuhan yang akan memampukan semuanya. Karena doa mampu menghadirkan kuasa Tuhan yang tidak ada batasnya bagi kehidupan dunia. Manusia dengan segala hal penuh dengan keterbatasan. Apapun yang dibanggakan, apapun yang diandalkan oleh manusia tidak akan pernah mampu melewati ataupun menghilangkan segala penderitaan dan kesusahan. Kekuatan doa sanggup menembus kemustahilan. Doa bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Semuanya bisa terjadi, tentu atas perkenan daripada Tuhan. Kunci dalam berdoa, kita harus sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, hidup benar inilah yang mau kita sama-sama kerjakan dalam kehidupan kita. Ketika malam hari ini kita mau bersama-sama berseru kepada Tuhan, maka kita harus teliti kehidupan kita terlebih dahulu. Biarlah kita mau meminta ampun kepada Tuhan. Kalau ada dosa-dosa yang kita lakukan terhadap Tuhan, bahkan terhadap sesama, supaya dalam kebersamaan doa kita malam hari ini tidak ada satu penghalang untuk kita berseru, untuk kita menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Dan biarlah melalui malam hari yang indah ini, kiranya kita semakin sungguh-sungguh mau terus melakukan dalam doa. Yesus mengingatkan kepada para murid-murid, berjaga-jagalah dan tetaplah di dalam doa. Supaya apa? Kalau tiba saatnya kesusahan, pencobaan apapun datang, maka kita sudah siap. Dan Rasul Paulus juga selalu mengingatkan kepada kita sekalian, untuk apa? Tetaplah berdoa. Karena disitulah kekuatan bagi kehidupan kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kepada kami agar kami sungguh-sungguh hidup di dalam doa dan melakukan itu di dalam kehidupan kami. Tuhan, pilih hati kami, kehidupan kami. Jika ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang tidak benar di hadapan sesama kami, ampuni kami Tuhan, sucikan, kuduskan kami Tuhan, supaya hati kami dengan iman pada saat ini, ketika kami mau bersama-sama berseru kepada Tuhan, maka seruan doa dan permohonan kami pada malam hari ini sungguh berkenan kepada Tuhan, dan Tuhan akan membalas, menjawab doa-doa kami tanpa batas sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami percaya jawaban Tuhan adalah jawaban yang terbaik, solusi yang terbaik bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan masuk dalam doa-doa syafaat kita. Doa syafaat kita yang pertama yaitu untuk kehidupan semua jemaat, meliputi kesehatan, keluarga, pekerjaan, dan usaha. Yang kedua, untuk kehidupan iman tetap teguh dalam Tuhan. Yang ketiga, untuk jemaat yang mengalami kesulitan dalam ekonomi. Yang keempat, untuk pelayanan ibadah gereja secara online. Sebelum kita berdoa bersama-sama, kita akan mengangkat pujian kita, pertolongan-Mu. Hatiku tenang berada di dekat-Mu. Biarlah setiap keluh kesah yang kita hadapi dalam kehidupan ini, kita akan serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Karena Tuhanlah yang mampu memberi pertolongan yang sungguh-sungguh untuk hidup kita. Hatiku tenang berada dekat
Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini yang indah. Kami boleh dapat hadir di hadapan Tuhan, menaikkan setiap pujian syukur kami. Bahkan kami boleh menaikkan ucapan syukur, bahkan doa dan harapan kami kepada-Mu Tuhan Yesus. Kami mau berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan, untuk kesehatan setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan. Bahkan kami yang ada di rumah kami masing-masing. Tuhan berikan kesehatan kepada kami Tuhan. Jauhkan kami daripada penyakit Tuhan Yesus. Kami mau serahkan Tuhan kesehatan kami dalam tangan kuasa Tuhan. Begitupun tidak lupa kami berdoa Tuhan untuk pekerjaan kami. Tuhan yang memberkati pekerjaan dan usaha kami. Apapun yang kami lakukan, itu semua dapat membawa berkat untuk keluarga, bahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk kehidupan iman kami. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan memberikan iman yang luar biasa. Walaupun kami beribadah secara online, tapi itu tidak mengurangi iman kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan pertumbuhan yang luar biasa kepada anak-anak Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan, iman percaya kami hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami juga tidak lupa Tuhan, berdoa untuk jemaat Tuhan yang mungkin saat ini mengalami kesulitan dalam perekonomian. Kami percaya Yesus, dengan pertolongan tangan kuasa Tuhan, Tuhan akan mampukan mereka di dalam perekonomian mereka Tuhan. Tuhan yang akan topang mereka, Tuhan yang akan memberkati secara luar biasa untuk jemaat Tuhan. Kami serahkan Tuhan, setiap doa kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu saja. Hanya di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan kembali lagi untuk kita akan menaikkan doa syafaat kita yang kedua. Pokok-pokok doa syafaat kita yang kedua yaitu untuk gereja-gereja yang mengalami kesulitan ekonomi, pelayanan online atau langsung. Yang kedua untuk pelayanan hamba Tuhan, dan untuk hamba Tuhan yang sedang sakit, untuk pendeta Witiasni, dan untuk pendeta Pulo Harisiagian. Yang ketiga untuk pelayanan aksi sosial gereja-gereja dalam masa COVID. Yang keempat untuk kondisi PWMI hari Sabtu tanggal 6 Juni di PKMI Immanuel Bandar Lampung. Mari sebelum kita angkat doa syafaat kita, kembali lagi kita akan memuji nama Tuhan dengan kita akan meyakini setiap pertolongan Tuhan yang begitu ajaib, yang mampu menolong kita, mampu menjawab setiap seruan doa kita. Mari kita angkat pujian kita dalam Yesus. Kekuatan di hidupku hanya ku dapat di dalam Yesus. Hidupku, ku dapat
Segala pujian syukur kami naikkan kembali kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada saat ini kami terus bersama-sama terus berdoa untuk semua gereja-gerejamu yang ada di seluruh dunia, terlebih di Indonesia Tuhan. Kami berdoa Tuhan dalam mengalami masa-masa sulit dalam perekonomian setiap gereja. Dalam masa Covid ini Tuhan kami berdoa, kami memohon kepadamu setiap pertolongan yang daripadamu. Karena kami yakin Tuhan Engkau akan menolong kami dalam setiap kami melakukan pelayanan-pelayanan ibadah kami secara online maupun ada yang secara langsung ya Tuhan. Engkau akan memperkuat, Engkau akan memberikan hikmat kepada seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk pelayanan hamba Tuhan dimanapun berada. Kiranya Engkau akan menyertai dan memberkati kehidupan mereka. Engkau akan memberkati kesehatan mereka dalam mereka melayani semua jemaat Tuhan. Kami berdoa Tuhan dengan sungguh-sungguh Tuhan dan memohon belas kasihan yang daripadamu. Engkau begitu baik, Engkau sangat ajaib Tuhan yang mampu memberi pertolongan kepada kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, berdoa untuk pendeta Wintiasi yang sedang mengalami sakit yang ada di Padang ya Bapa. Mari Tuhan jamah setiap sakit yang dia rasakan Tuhan. Apapun yang dia alami Tuhan, Kau akan menolong. Tuhan Yesus tolonglah dia, supaya dia akan mendapatkan kesembuhan yang daripadamu Tuhan. Beri kekuatan kepada pendeta Hari yang mendamping di sana Tuhan. Meskipun tidak ada siapapun di sana Tuhan, kami percaya Engkau selalu menolongnya ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba Tuhan juga pendeta Haris Siagian Tuhan yang ada di wilayah satu Tuhan yang juga sedang mengalami sakit. Apapun yang mereka alami Tuhan, mereka rasakan. Kami mohon jamahan yang daripada Tuhan, jamaah mereka Tuhan, penuhi kuasa-Mu Tuhan di tengah-tengah kehidupannya Tuhan. Karena kami yakin Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau tabib yang agung yang mampu menyembuhkan setiap roh, setiap sakit yang mereka alami Tuhan Yesus. Ampuni setiap dosa-dosa yang mereka lakukan ya Tuhan, setiap pelanggaran yang mereka lakukan ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan aksi sosial dalam masyarakat Covid Tuhan. Kami berdoa Engkau akan menggerakkan setiap hati para donatur untuk mampu Tuhan bersama-sama membuat gerakan untuk saling berbagi kasih untuk orang-orang yang sedang mengalami kesulitan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan kondisi PWNI yang akan diadakan hari Sabtu besok Tuhan. Mari Tuhan mencampur tangan untuk setiap para peserta yang akan hadir, untuk setiap para panitia yang sedang mempersiapkan Tuhan. Tuhan Yesus persiapkan kami semua dalam kesehatan kami untuk kami bisa mengikuti kondisi ini dengan baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan seruan kami. Kami panjatkan hanya di hadirat-Mu ya Tuhan. Tuhan kami juru selamat kami Yesus Kristus. Amin. Kita akan angkat pujian kita kembali. Sebelum itu kita akan doa syafaat kita yang terakhir, yaitu untuk negara-negara yang sedang berjuang memulihkan COVID-19 dan pemulihan penderita. Yang kedua untuk pemerintahan Indonesia, pusat, daerah, dan masyarakat. Yang ketiga untuk perekonomian masyarakat Indonesia. Yang keempat keamanan Indonesia, TNI dan Polri. Sebelum itu kita angkat pujian kita besar dan ajaib. Besar
hari ini Tuhan kami berdoa untuk negara yang sedang berjuang dalam pemulihan COVID Bapa. Kami rindu Tuhan ketika Kau juga memberkati negara kami Bapa. Kau berkati untuk pemulihan penderitaan baik mereka yang sedang berjuang melawan COVID Bapa. Kami butuh Tuhan kekuatan daripada-Mu saja. Berkati untuk para dokter, perawat, dan para medis yang sedang berjuang Tuhan. Berikan mereka kekuatan, kesehatan daripada-Mu saja Bapa. Kami juga berdoa untuk pemerintahan Indonesia, baik pusat, daerah, dan masyarakat Bapa. Kau berkati dalam pemerintahan kami, baik Bapak Presiden kami, baik sejajarnya juga Tuhan berkati mereka. Berikan hikmat Tuhan, berikan kekuatan dan kemampuan untuk melakukan yang terbaik untuk bangsa negara Indonesia kami Bapa. Kami juga berdoa untuk perekonomian masyarakat Indonesia Bapa. Kami rindu Tuhan pemulihan daripada-Mu saja Bapa. Mungkin pada saat ini Tuhan, dengan adanya COVID Tuhan, perekonomian mereka berkurang Bapa. Kami rindu Tuhan Kau akan memberikan berkat tercurah daripada-Mu saja. Berkati Tuhan segala perekonomian, baik dalam pekerjaan yang mereka lakukan Bapa. Kami juga berdoa untuk keamanan Indonesia, terkhusus untuk TNI dan Polri Bapa. Kiranya Tuhan memberkati mereka yang menjaga segala keamanan seluruh bangsa Indonesia Bapa. Kau berkati mereka kekuatan Tuhan, menjaga dalam kesehatannya. Engkau akan terus melindungi dan tutup bungkus dengan darah-Mu Bapa. Ini Tuhan setiap doa dan pengharapan kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah malam puji dan doa kita dengan kita akan mengakhiri dengan doa Bapa kami, berkat dan kami memuji kebesaran-Mu. Mari kita bersatu dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita arahkan hati kita untuk menerima berkat daripadanya. Allah sumber segala kasih karunia dan damai sejahtera di dalam Kristus Yesus dan dalam persekutuan bersama dengan Roh-Nya yang kudus, itulah senantiasa tinggal di dalam hatimu, menyertai bahkan memimpin di dalam kehidupan kamu sekalian malam hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.